kali ya. Oke, oke. Eh, saya coba ulangi sebentar yang apa yang kita pelajari minggu lalu dengan cepat. Maksudnya supaya waktunya nggak terbuang karena kita masih ada materi yang kedua. Oke, jadi kemarin minggu lalu kita belajar mengenai nilai present value, terminal value atau future value sama present value. Jadi minggu lalu sambil mengingat-ingat kita kemarin belajar mengenai future value sama present value. Future value ini untuk melihat bagaimana kondisi, misalnya kita menyimpan uang di bank, misalnya 5 miliar atau 1,5 miliar. Kemudian kita ingin mendepositokannya dan kita ingin mengambil di tahun ke-6 atau tahun ke-10. Nah, kita dengan menggunakan rumus future value atau terminal value ini, kita bisa melihat berapa sih jumlah uang yang akan kita peroleh. Jadi benar-benar nominal. Jadi fisik dari uang itu yang akan kita terima pada 10 tahun mendatang itu berapa. Jadi benar-benar kita menghitung jumlah fisik uangnya. Ya, jadi kayak misalnya 1,5 miliar, ya mungkin bisa jadi 2 miliar, atau 1,5 miliar bisa menjadi 1,7 miliar. Nah, untuk mengetahui jumlah uang yang akan kita peroleh atau jumlah uang fisik yang kita peroleh, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu NTN sama dengan C0 dikali 1 tambah R pangkat N. Perlu diingat si NTN ini adalah tahun. Misalnya kita mendepositokannya 10 tahun, berarti N-nya 10. Jadi N ini adalah jumlah tahun. Kemudian C0 adalah jumlah uang yang kita setorkan ke bank atau jumlah uang yang kita miliki sekarang. Nah, R ini adalah suku bunganya. Nah, yang masukkan ke rumus, kemudian supaya lebih gampang kita gunakan tabel. Tabelnya ini ada di tabel di slide nomor 6. Nah, di sini jelas sekali ada jumlah eh, suku bunganya dan jumlah tahun keberapanya, tinggal dimasukkan. Tinggal masukkan aja nilai langsung ini 1 tambah yang merah ini, yang sel warna merah ini langsung aja digantikan dengan tabel. Jadi nggak perlu dihitung ulang. Kecuali kalau teman-teman menggunakan kalkulator itu bisa dihitung manual ya. Tapi kalau menggunakan tabel langsung tulisan merah ini langsung diganti dengan tabel. Jadi langsung ketemu hasilnya. Itu untuk nilai terminal. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai ini untuk nilai terminal value atau untuk atau future value. Jadi nanti kalau ujian semisal ditanya apa itu nilai terminal atau future value itu ya ini ya. Kem- kemudian kemudian juga nilai terminal atau future value ini juga bisa dibayarkan. Misalnya ada beberapa bank yang dia ini minta untuk dibayarkan dicicil 2 kali, 3 kali, gitu ya. Eh, tentu saja itu bisa. Misalnya ada bank yang, oh suku bunganya dibayarkan tiap bulan, suku bunganya dibayarkan setiap setahun 2 kali, bisa. Nah, rumusnya beda lagi. Rumusnya adalah NTN sama dengan C0 dikali 1 tambah R per M pangkat M kali N. Ini pangkat ya, bukan tempatnya agak naik sedikit ini, pangkat ya. Nah, R ini apa? R ini adalah suku bunga, M ini adalah berapa kali bunga itu akan dibayarkan. Misalnya bunganya akan dibayarkan oleh pihak bank dalam 10 kali dalam 10 tahun. Berarti setiap tahunnya 1 kali kan. 10 kali dalam 10 tahun berarti ya 10 M-nya 10, N-nya 10. Misalnya mendeposito kan 7 tahun tapi bunganya dibayarkan 4 kali, berarti 4 kali 7, M-nya 4, N-nya 7. M-nya 4, N-nya 7. Jadi M kali N 4 kali 7. Kayak gitu ya. M ini adalah berapa kali waktu pembayaran atau berapa kali bunga dibayarkan.
Ini saya sudah beri tambahan keterangan. Jadi eh, misalnya M, waktu pembayaran atau berapa kali bunga dibayarkan oleh pihak bank. Misalnya deposito 10 tahun dibayarkan 9 kali sehingga M-nya sama dengan 9, N-nya sama dengan 10 ya. Ini sehingga mungkin lebih jelas. Kemudian juga ada kemarin menghitung future value. Nah, future value ini sedikit berbeda dengan apa yang kita sebut dengan sorry ini saya hapus saja ya. Kemudian kita juga kemarin juga belajar mengenai present value. Apa maksudnya present value? Apa bedanya dengan future value? Oke, kalau future value yang tadi itu kita punya uang misalnya 500 juta, kita ingin mendepositokannya di bank selama 10 tahun. Dan 10 tahun ke depan kita menghitung dengan rumus present value. Kita menghitung jumlah fisik uang yang akan kita terima. Kalau present value itu kita menghitung nilai uangnya. Kan kita tahu kemarin misalnya Pak Gusnul membeli emas 5 tahun lalu 1 gram itu 700 ribu. Kemudian tahun ini 1 gram itu nilainya tidak 700 ribu, tidak 700 ribu lagi, tapi 1,4 juta rupiah. Sehingga terjadi penurunan nilai. Oke, jadi kita membeli uang 1 gram, membeli emas 1 gram yang dulunya cuman bisa dengan 700 ribu terbeli, sekarang harus merogoh kocek 2 kali lipat yaitu 1,5. Nah, ini membuktikan bahwa nilai 1,4 juta itu mengalami penurunan dan sebenarnya sama dengan nilai 700 ribu 5 tahun yang lalu. Oke. Jadi nilai 1,5 juta itu sekarang nilainya sebenarnya tidak 1,5 juta, tetapi sebenarnya sama dengan 700 ribu rupiah di 5 tahun yang lalu ya. Karena tahun ini 1 gram terbeli emas 1,4 juta, sedangkan 5 tahun lalu 1 gram hanya terbeli dengan 700 ribu rupiah. Nah, inilah mengapa nilai uang itu berbeda, sehingga beda tahu ya bedanya ya. Kalau future value atau terminal value itu menghitung jumlah fisik uang yang kita terima, jumlah fisiknya. Tapi present value itu menghitung nilainya atau rasanya. Sehingga rumusnya adalah bisa pakai rumus ini, PV sama dengan CN kali 1/1 tambah R pangkat N. Nah, kalau teman-teman perhatikan di contoh soal ya dengan memasukkan rumus ini. Nah, ingat juga tabelnya berbeda. Tabelnya ada di slide nomor 24. Kenapa Pak kok tabelnya berbeda? Jelas. Karena kalau yang tabel di slide nomor 6 itu kita menghitung jumlah fisik uang yang akan kita terima di 10 tahun mendatang, 6 tahun mendatang, dan lain-lain. Tapi kalau present value itu kita menghitung nilai uang sekarang berdasarkan beberapa tahun ke belakang yang kita kumpulkan. Jadi misalnya nih uh, kita menghitung kita sudah menaruh uang di bank itu 6 tahun lalu. Kemudian tahun ini kita menarik uang itu dan kita hitung nilainya. Jadi ini yang tabelnya ini berbeda karena yang present value itu kita sudah menaruh uang di bank 6 tahun yang lalu. Kalau yang future value yang slide sebelumnya itu kita taruh uangnya sekarang, kita hitung tahun di 10 tahun mendatang. Jadi beda ya. Kalau yang ini kita sudah taruh nih uangnya 6 tahun atau 10 tahun lalu, sekarang kita hitung nilainya. Kalau tabel yang sebelumnya atau yang slide sebelumnya future value itu kita mau menaruh di bank nanti 10 tahun lagi kita akan hitung. Nah, jadi beda ya future masa depan dan ini adalah sekarang. Nah, sehingga tabelnya pun berbeda. Cara menghitungnya juga sama. Saya cantumkan di sini. Tinggal lihat di tabel aja atau kalau menghitung manual juga silakan latihan menggunakan kalkulator
kalkulator scientific, tapi di sini saya juga menyediakan tabel sehingga lebih mudah. Oke, itu adalah yang kita pelajari di minggu lalu, present value dan future value. Oke, untuk present value pun juga bisa dihitung 2 kali dalam setahun. Nanti rumusnya juga sama, sedikit berbeda. Kita lihat di sini yaitu CN sama dengan dikali 1/(satu tambah R bagi M dipangkat M kali N ya. Cara ngitungnya juga saya sudah sampaikan di sini, nanti silakan dilihat sendiri di download di si layar. Dari future value sama present value, apakah ada pertanyaan sebelum kita melangkah lebih jauh lagi? Untuk yang nilai present value dan future value yang kita pelajari di minggu lalu, apakah ada pertanyaan? Sebelum Belum ada, kita Pak. belum ya? Udah, Oke, Pak. nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Paham. oke, kalau paham terima. Oke, bagus pinter berarti. Kalau semisal ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya karena ini adalah materi yang penting. Yang kedua, ini juga untuk mengerjakan PR. Jadi misalnya ada pertanyaan, langsung aja tanya. Kalau misalnya malu tanya saya, bisa tanya ke temannya yang juga sudah bisa, nggak apa-apa. Oke, temannya juga saling Oh, membantu ya kalau Pak misalnya Adit, ada Pak yang, Adit, hmm? eh, Ya. Pak kan itu kalau yang apa pangkat-pangkat itu kalau nggak pakai tabel kan hasilnya tuh beda sama yang kayak tabel itu gimana Pak? Yang di tugas itu pakainya yang tabel ya Pak? Di tugas itu Hasil. saya pakai tabel karena lebih mudah. Tapi Oh, kalau pakai berarti kalkulator, oh, gimana? Ya, kan kalau pakai kalkulator sama tabel tuh hasilnya beda banget gitu Pak. Itu hmm, misal ya, hmm. misal kita jawab tuh dikasih 2 jawaban apa satu aja gitu? Untuk PR saya sarankan pakai yang tabel aja, satu aja. Oh, iya. Tapi kalau misalnya saya kurang yakin kalau misalnya pakai kalkulator itu kemungkinan mbaknya yang agak mungkin kurang paham dalam menggunakan tabelnya. Jadi misalnya ini ya, nilai terminal value ya, M dikali N, ini dikali dulu. Iya Jadi Pak, misalnya sudah Pak, udah, udah tahu caranya. Cuma emang heeh, perkaliannya tuh beda beda banget gitu Pak. Kalau di beda. apa kalau hasilnya di tabel kan Hmm, misal di ini ya 1,27 misal ya kayak gitu. Kan udah hmm, dikali ini hasilnya tuh bulat gitu kan. Terus hmm, hmm. kalau kalau pakai kalkulator kan hasilnya kan nggak pembulatan gitu kan Pak. Nah, itu Oh selisihnya iya, tuh banyak banget gitu loh Pak. tapi biasanya angka depan-depannya bukannya agak sama ya? Iya, angka Bukannya sama depannya ya? sama, cuma yang belakangnya itu Ah, ya, selisihnya bulat. banyak. Itu masuk akal. Itu masuk akal karena yang penting tiga angka depannya sama. Menurut saya masih masuk akal kok. Beda, Kalau Pak. tiga, berarti ada yang salah dalam menghitung online scientific calculator. Nah ya, kita coba. Pakai tabel aja Hmm, sih, Kak. Kemarin Iya, maksudku kalau aku mau, tanya sama Pak Adit, itu jawabannya pakai tabel aja kan, Pak? Gak, misal kalau ah, gak, coba ya kita hitung bareng-bareng ya. Kita hitung bareng. Bisa lihat, bisa lihat slide saya ya. bisa, Pak. Bisa. Ini pakai kalkulator scientific. Saya buka di internet, jadi saya bisa buka ini online scientific calculator. Online scientific calculator, kemudian kita pilih yang banyak banget kan ini. Tinggal pilih salah satu. Yang pilih salah satu ini online, jadi saya bisa ini. Oh mungkin pakai ini aja bisa. GeoGebra. Coba ya, kita hitung bareng-bareng menggunakan scientific calculator. Misalnya deposit A ini ya, 1,5 miliar. Kita hitung dulu. 1,5 miliar. 5 miliar ini nolnya berapa sih? Ini ya. Satu. Saking banyak ya nol ya. Jadi bingung. 1,5 miliar. Ya, ini 1,5 miliar. Jadi orang kalau kaya banget itu
susah ya menghitung uang saking banyaknya. Kemudian dikali dalam kurung 1 tambah 5% angka 12. Oke, pelan-pelan ya. Dalam kurung, di sini dalam kurung 1, oke, gimana nih hitungnya? Dikali, eh, dikali dalam kurung 1 ditambah 5%, 5%, kemudian, salah, sorry, salah. Pakai ini, jadi kita pakai angka, agak agak susah kalau kalkulator saintifik, jadi pelan-pelan. Nih, saya pakai yang ini ada kotak sama kotak kecilnya, maksudnya kan kita bakal pakai pangkat nih, pakai ini. Hmm, Kemudian dalam kurung 1 ditambah 5% tutup kurung, pangkat berapa? 12 ya. 5 sama kali 6, 6 kali 2 kan 15, kayak gini. Oke, kemudian enter. Berapa hasilnya? Bisa nggak? Eh, Kenapa tidak bisa? Oke. Keluar nggak hasilnya? Kenapa tidak keluar? Answer. Oke. Answer. Eh, eh, Please check your input. Oke. Bentar, saya pakai yang ini coba. Maaf ya, agak susah kalau kalkulator saintifik kalau pakai online. Function tan tan tan. Kalkulator yang lain coba. Bentar ya, sabar. Apakah ini bisa? Apakah ini bisa? Bentar. Cos pangkat 3 NE red, coba ini. Eksponensial M plus pangkat N. Oke. No. Ini gak ada. Apa tuh? Ini kenapa nggak muncul hasilnya ya? Oke. Oke, ini ketemu nih. Ntar kali ini dikali. Oke, ketemu. Oke, ini hasilnya. Sorry, ini ketemu. Maaf lama menunggu. Jadi ketemunya 2693. Harusnya Mbak siapa tadi yang tanya tadi ya? Harusnya ketemunya. Oke, harusnya ketemunya angka depannya agak mirip nih. 26937. Sama, Pak. Sama. Jadi ini 26937 784. Jadi harusnya sama. Jadi mungkin kalau misalnya tidak sama, Mbaknya uh, agak salah dalam menginput. Jadi kalau pakai kalkulator saintifik itu, ini saya ajarin lagi ya, pelan-pelan. Saya juga baru pertama kali menggunakan kalkulator saintifik yang model online ini. Kita hitung sama-sama ya. Karena kita menggunakan ini, kita lihat dulu. Ini kan ada pangkat nih, ada pangkat sama ada pecahan. Berarti karena ada pangkat, menggunakan kalkulatornya kita menggunakan yang ini, ada kotak sama kotak kecil.
Ini saya taruh di grup aja ya, grup aja ya, biar semuanya bisa. Ini saya taruh di grup kalkulator online. Bagi yang membutuhkan. Oke, oke. Jadi kita pelan-pelan kita dari saya biasanya pakai kalau ada yang pangkat itu saya pakai ini kotak besar kotak kecil. Tik. Kemudian ini kan jadi pangkat nih. Saya masuk saya geser ke ini ada kursor kecil sama kursor besar. Jadi jangan lupa kita mau menghitung dulu pakai yang kursor besar. Ini 1 miliar. Jadi saya pakai kursor besar dulu. Kan ini saya ulangi lagi ya, mungkin ada yang kurang jelas. Oke. Jadi karena kita ini persamaannya ada bentuk pangkat, jadi kita menggunakan mode yang ini. Kotak besar sama kotak kecil. Apa maksudnya Pak kotak besar sama kotak kecil ini? Kotak besar ini adalah deretan angka yang selain pangkat. Ini kan 1 miliar, 1,5 miliar, tambah 1 tambah 5% ini adalah deretan yang di kotak besar. Kotak kecilnya adalah pangkatnya. Oke. Jadi kotak besar ini adalah deretan angka, kotak kecil ini adalah pangkatnya. Oke, kita klik yang ini. Nah, kursornya biasanya jadi kursor besar yang berkedip ini, kursor besar dan kursor kecil. Kursor kecil ini untuk menulis pangkatnya. Oke. Sedangkan kursor besar untuk menulis deretan angkanya. Jadi jangan lupa kalau misalnya menggunakan kursor kecil, nanti angkanya jadi kecil, ini jadi pangkat. Nah, ini pangkat 23333. Nah, jangan salah. Jadi jangan sampai pada salah. Jadi gunakan dulu kursor besar. Tulis 1,5 miliar. Berapa nih? Penting ya, 3. Ini kurang 01 kayaknya. Cek. Oke, ini 1,5 miliar. Kemudian dikali pakai masukkan angka kali di sini kali dalam buka kurung 1 ditambah 5%, kemudian tutup kurung, pangkat berapa? Pangkat 12. Eh, pangkat 12. Oke, gini. Enter ketemunya ini 2,69. Harusnya sama ya. 2,6937844. 2,6937844 ya, harusnya sama. Oke, kita coba yang deposit B. Deposit B misalnya ini. Ini setelah teman-teman hitung R dibagi M kali N ya, 8% dibagi 2. Jadi sampai sini dulu, sampai sampai di ini. Kita coba hitung yang ini. Mulai dari sini. Jadi disederhanakan dulu, teman-teman sederhanakan dulu, kemudian kita coba hitung yang mulai dari baris ini ya, 2 miliar dikali 1 tambah 4% dipangkatkan 8. Kita hitung ya. Hitung lagi, kita pakai yang ini kotak besar sama kotak kecil. Di 2 miliar. Oke, kemudian dikali dalam kurung berapa ini? 1 tambah 4%, 1 ditambah 4%, kemudian tutup kurung, pangkatnya berapa? Pangkatnya 8. Kalau 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 misalnya pangkatnya hilang, klik lagi aja yang ini, kotak besar, kotak kecilnya. 8. Kemudian di enter hasilnya 27371138. 27371138. Hasilnya sama. Jadi misalnya tadi mbaknya kurang tidak sama hasilnya, berarti memasukkannya keliru. Jadi harusnya sih memper antara hasil yang di tabel dengan hasil yang di kalkulator ya. Pokoknya
menginput di kalkulatornya itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau ini ya, ini kan rumusnya awalnya R bagi M, M kali N. Nah ini dihitung dulu, 8% dibagi 2 kan 4%. M dikali N kan 2 kali 4 8. Jadi lebih mudah memasukkan di kalkulator. Gitu. Itu ya, Mbak siapa tadi itu yang bertanya? Mbak Widya ya? Mbak Widya ya? Tadi yang tanya ya. Apa sudah jelas yang lain kalau menggunakan kalkulator saintifik menghitung terus harusnya hasilnya tuh memang sedikit berbeda tapi 3 atau 4 angka depannya pasti sama gitu ya. Jadi coba aja di sini saya di grup sudah saya masukkan kalkulator saintifik. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya kalkulatornya bisa menggunakan online kalkulator saintifik ya, nggak perlu beli. Jadi kita bisa zaman sekarang kita bisa menggunakan kalkulator dari handphone ya. Oke, paham ya. Jadi harusnya bisa nanti coba-coba lagi di rumah ya di kalau ada waktu luang ya. Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan tugas? Sebelum melangkah lebih jauh, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Karena tuh yang kemarin ini minggu lalu ada hubungannya dengan PR. Gak ada? Kita lanjutkan pelan-pelan ke laporan analisis keuangan. Jadi dalam menghitung, kadang kita melihat bahwa perusahaan ini untung atau rugi sih sebenarnya. Kalau perusahaan itu untung atau rugi, kalau orang awam, orang seperti kita ngelihatnya ya, kalau penjualannya banyak bisa dikatakan untung. Kalau labanya banyak dikatakan untung. Itu adalah yang paling umum atau paling sederhana yang kita bisa lihat. Misalnya nih, Mbak Widya tadi punya perusahaan, punya bisnis, atau Mbak Kusnul punya bisnis. Ngertinya usahanya Mbak Kusnul, Mbak Widya, atau usahanya Mas Nanang, ini untung bagaimana? Adalah dengan melihat, oh penjualannya meningkat Pak, oh profitnya bertambah Pak, oh karyawannya makin banyak Pak, oh mesinnya makin banyak Pak. Itu adalah yang kasat mata yang kita bisa lihat ketika perusahaan ini berkembang atau enggak. Tetapi perusahaan yang lebih perusahaan memiliki cara lebih khusus untuk melihat bahwa apakah kondisi keuangan dari perusahaan itu sehat atau tidak ya. Mereka memiliki cara lebih canggih atau lebih mutakhir, perhitungan lebih detail untuk melihat eh, keuangan ini atau perusahaan ini sehat atau tidak. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah dengan menggunakan neraca atau neraca laba rugi. Nah, ini adalah umumnya perusahaan ini menggunakan neraca laba rugi untuk melihat apakah perusahaan ini mampu atau dalam kondisi sehat atau dalam kondisi keuangannya baik-baik saja. Nah, itu ya. Apa itu neraca? Neraca adalah menunjukkan aset atau kewajiban atau kekayaan perusahaan. Jadi nanti teman-teman ini diperhatikan, ini cukup penting. Apa itu neraca? Neraca adalah menunjukkan sebuah tabel yang menunjukkan aset, kewajiban, dan kekayaan perusahaan. Jadi nanti teman-teman ketika ditanya, apa itu neraca? Bisa menjawab ya. Neraca itu menunjukkan aset, kewajiban, dan kekayaan perusahaan. Dengan neraca laba rugi itu menunjukkan aktivitas atau kinerja operasional perusahaan. Dan perubahan modal adalah posisi modal perusahaan. Coba tiga hal ini dicermati dulu, diingat-ingat. Apa itu neraca, apa itu laba rugi, apa itu perubahan modal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Ini ada di buku modul kayaknya. Coba ada di buku modul kayaknya. Coba nanti di teman-teman lihat sendiri ya. Nah, di sayap sebelah kiri, sayap sebelah kiri,
Nah, ini sayap sebelah kiri ini itu adalah yang dinamakan dengan laporan laba rugi. Jadi di sini laporan laba rugi itu ada yang menunjukkan penjualannya, kemudian ada yang menunjukkan laba kotor. Jadi teman-teman coba dipelajari sendiri ya. Penjualan ini kemudian dikurangi HPP itu ketemunya laba kotor. Jadi penjualan dikurangi HPP ketemu laba kotor. Kemudian ditambahkan beban penjualan, beban operasional, itu dikurangi laba kotor, dikurangi beban penjualan dan beban operasional itu sama dengan laba operasi. Kemudian pendapatan lain-lain. Jadi ketika ditambahkan juga pendapatan beban lain-lain. Jadi pendapatan lain-lain dan beban bunga itu ditambahkan ketemunya laba sebelum pajak. Kemudian dikurangi pajak berarti disebut dengan laba bersih. Nah, ini disebut dengan laporan laba rugi. Jadi teman-teman ketika nanti ujian, ketika menemukan sebuah tabel atau sebuah laporan, itu di laporannya ada tertulis laba kotor, laba operasional, laba bersih, itu yang disebut dengan laporan laba rugi. Itu sudah jelas. Jadi jangan keliru dengan neraca. Jadi ketika di tabel itu nanti ada hasil akhirnya ada laba bersih, kemudian ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, laba bersih itu disebut dengan laporan laba rugi. Ini udah jelas disebut dengan laporan uh, laba rugi ya. Kemudian yang di sayap sebelah kanan itu ada yang disebut dengan neraca. Apa bedanya di neraca ini? Ada keterangan aset dan total aset. Aset itu adalah harta kita, harta-harta kita. Kemudian kewajiban adalah kewajiban yang harus kita bayar. Nah, kemudian ada ekuitas pemegang saham, yaitu biasanya yang berhubungan dengan saham lah ya. Dikurangi antara total aset dengan kewajiban itu ketemunya dengan ekuitas pemegang saham. Dikurangi dengan ekuitas ditambahkan dengan ekuitas pemegang saham, artinya didapatkan total kewajiban dan ekuitas. Nah, kalau nanti teman-teman waktu ujian ada soal mengenai ada di tabel itu ada keterangan mengenai aset dan total aset, kewajiban dan total kewajiban itu sudah dipastikan merupakan neraca. Oke, disebut dengan neraca. Jadi jangan kebalik ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau dipahami dulu? Sampai ini belum ada ya? Oke. Iya. Kalau belum? Pak, Oke, belum maaf ada. Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau Ya. tanya itu kan kalau saya itu masalahnya itu Pak, memposting dari neraca ke laba rugi. Kadang-kadang terjadi kesalahan di situ. Oke. Yang di biaya-biaya itu Pak, biasanya. Yang di biaya-biaya. Oke. Iya. Itu nanti kita pelajari. Itu memang harus berlatih ya, tapi coba kita coba nanti saya tampung dulu pertanyaannya. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana mempost supaya hati-hati dalam memposting, memindahkan antara uang yang ada di tabel dan itu. Sebenarnya harus latihan sih itu. Itu juga. Kalau saya itu harusnya masuk di pelajarannya Pak Ferry ya. Harusnya masuk ke pelajarannya eh, Pak Ferry sih kalau yang itu sih. Kalau di pelajaran saya ini sebenarnya saya cuman bisa menerangkan secara garis besar saja. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan berlatih juga. Tapi kalau di pelajaran ini sebenarnya saya cuman mengajarkan garis besarnya. Tapi kalau ini detailnya itu sebenarnya di pelajaran Pak Ferry. Tapi oke, nanti saya tampung dulu, kita berlatih bagaimana supaya hati-hati dalam memindahkan ya. Oke, ini saya cuman tujuannya untuk memperkenalkan saja apa itu laporan laba rugi dan apa itu neraca. Oke, eh well, kita lanjutkan dulu ya Mbak Nani ya.
Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi, kembali lagi ke permasalahan mengenai menghitung kondisi kesehatan keuangan. Nah, pada umumnya di sebuah perusahaan itu untuk melihat bahwa kondisi keuangan itu baik atau tidak, itu kita lihat dari rasio. Apa itu rasio? Rasio itu adalah perbandingan. Untuk membandingkan antara si A dan si B, itu kita bisa melihat perusahaan kita ini dalam kondisi sehat atau tidak. Oke. Banyak sekali cara, oke, ini penting ya, mohon diperhatikan. Banyak sekali cara perusahaan untuk menilai kondisi keuangannya itu sehat atau tidak. Banyak sekali cara. Nah, salah limanya itu adalah yang biasa paling sering kita gunakan itu ada 5 cara untuk melihat kondisi keuangan kita ini baik atau tidak. Itu yang pertama adalah dengan melihat dari rasio ROE atau Return on Equity atau ROE atau pengambilan ekuitas. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk melihat kondisi keuangan kita ini baik-baik saja atau tidak itu dari rasio margin laba bersih atau return on sales atau ROS. Ini salah ketik ya, return ini tulisannya nggak seperti ini. Ini saya ambil dari buku. Kemudian, cara yang ketiga untuk melihat kondisi keuangan kita ini baik-baik saja atau tidak itu dari perputaran aktiva, rasio perputaran aktiva. Kemudian, cara yang keempat untuk melihat kondisi perusahaan kita baik-baik saja atau tidak itu dari rasio pengambilan aktiva atau return on asset atau ROE. Dan cara yang kelima untuk melihat apakah kondisi perusahaan keuangan kita ini baik-baik saja itu dari rasio pembangkit keuangan, ya. Itu adalah cara yang paling umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan melihat kondisi perusahaannya ini sehat atau tidak dari segi keuangan. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah kita perlu menggunakan semua dari rasio-rasio ini, Pak? Kalau saya pribadi jawabannya tidak perlu. Kita cuma perlu mengenal 1, 2, atau 3 rasio untuk memastikan bahwa kondisi keuangan kita baik atau tidak. Nah, tetapi kalau misalnya ada pertanyaan, tetapi apabila saya menghitung semua rasio atau membandingkan semua hal, apakah boleh, Pak? Jawabannya boleh. Itu akan semakin memperkuat asumsi bahwa keuangan kita ini baik atau tidak. Oke. Jadi kalau ditanya apakah perlu untuk menghitung semua, jawabannya tidak selalu perlu. Tapi apakah kalau menghitung semua rasio itu baik? Jawabannya baik, boleh ya, terserah. Oke. Kalau menurut saya teman-teman hanya uh, perlu menghitung rasio tradisional ini, misalnya ROE dan ROA itu yang paling sering kita gunakan. Nah, paling sering kita gunakan. Nah, caranya rumusnya bagaimana, Pak? Rumusnya ini adalah kita lihat di tabel yang nomor 2 ini. Kolom yang nomor 2. Ini ada rumusnya. Untuk menghitung rasio pengambilan ekuitas atau ROE, itu rumusnya adalah laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Oke. Untuk menghitung ROE itu rumusnya adalah laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, laba bersih dapatnya dari mana, Pak? Laba bersih dari slide sebelumnya. Laba bersih. Di sini ada namanya laba bersih. Nih, yang paling bawah sendiri. Nah, di slide sebelumnya di laba bersih itu ada yang namanya laba bersih. Kita coba dilihat di slide sebelumnya. Nah, itu dimasukkan ke sini hasilnya di tabel yang ini. Kemudian, ekuitas pemegang saham ini lihatnya dari mana, Pak? Lihatnya di slide sebelumnya, di neraca, bagian neraca, itu ada total ekuitas pemegang saham. Nilainya itu dipindahkan
nilainya dipindahkan ke slide ini. Jadi laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Jadi 93.516 dibagi 922.176. Ketemunya 10,14%. Oke, jadi ingat di sini saya tuliskan laba bersih itu lihatnya di laporan laba rugi di bagian bawah sendiri, sedangkan ekuitas pemegang saham itu eh, lihatnya di apa namanya laporan raja di bagian bawah sendiri. Kemudian laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham, ketemunya persenan ini. Semakin besar persennya, semakin sehat kondisi perusahaan. Oke, semakin persennya ini besar, maka semakin juga sehat pula kondisi keuangan perusahaannya. Tuh ya. Ingat, jadi kalau semakin besar itu maka semakin besar pula kondisi keuangan perusahaan. Begitu juga dengan laba bersih. Laba bersih ini untuk menghitung rasio laba bersih itu diambil dari slide sebelumnya ini yaitu laba bersih dibagi penjualan laba bersih yang paling bawah sendiri dari laporan laba rugi, kemudian dibagi dengan rasio penjualan. Penjualan ini ada di tabel tabel tetap di laporan laba rugi yang atas sendiri. Oke. Jadi semua elemen rumus ini itu berawal dari laporan laba rugi dan neraca. Biasanya ini diketahui kok di soal laporan laba rugi dan neraca. Jadi nanti teman-teman hanya perlu mengingat rumusnya aja. Misalnya rasio ROS itu rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan. Laba bersih diambil dari laporan laba rugi bawah sendiri dan penjualan didapat dari laporan laba rugi atas sendiri. Kemudian dibagi 93.516 dibagi dengan 4.225, ketemunya 2,21%. Nah, nih ya, ketemunya rasionya 2,21%. Semakin besar maka semakin bagus. Sehingga yang lain nanti coba dilihat sendiri ya. Ini rumusnya, yang kolom nomor 2 ini adalah rumusnya. Nah, rumus ini didapat dari dan nomor 3 ini adalah angkanya. Kolom nomor 3 adalah angkanya. Kolom nomor 3 ini dan rumus ini coba teman-teman melihat di slide sebelumnya yang ada di laporan laba rugi dan neraca. Jadi laporan laba rugi dan neraca ini biasanya diketahui kalau di soal. Nanti teman-teman hanya perlu mengingat rumusnya dan menghitung, memasukkan nilainya. Nah, semakin persennya maka kondisi keuangan perusahaan semakin bagus. Nah, di sini adalah cara untuk melihat kondisi keuangan semakin bagus atau semakin buruk. Nah, sekali lagi memang rumusnya banyak, teman-teman harus mengingat. Tapi kalau di dunia nyata sebenarnya tidak perlu menghitung semua untuk melihat kondisi keuangan perusahaan baik atau tidak. Tapi kalau mau menghitung semua itu lebih baik. Jadi semakin menguatkan hipotesa atau menguatkan asumsi bahwa oh memang kondisi keuangan perusahaan ini baik, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Sambil nanti kalau misalnya dibaca ulang ketika ada waktu luang di rumah, dibaca ulang sehingga semakin paham ya. Oke, ini ada juga interpretasi. Jadi interpretasinya di sini nomor 1 tadi dari hasil yang ini ya. Dari hasil ini. Nanti ini kan rasio 2010, nanti dihitung juga rasio 2009. Jadi tahu perbandingannya. Ini misalnya di tabel ini. Rasio 2010 dan rasio 2009. Nah, ini ada perbedaan kan. Ada peningkatan nih. Jadi laba bersih dari ekuitas meningkat. Oh, jadi dibandingkan tahun 2009, 2010 ini mengalami peningkatan. Kemudian rasio ROS, margin laba bersih, terjadi peningkatan dari tahun 2009 ke 2010 dari 1,84% meningkat jadi 2,21%. Artinya laba bersih
dan penjualan meningkat. Kondisi keuangan baik-baik, sehingga kondisi keuangan baik-baik saja. Kemudian nomor 3, perputaran aktiva. Ini dari tahun 2029 1,84, rasio 2010 menurun sehingga terjadi penurunan, sehingga eh, tidak bagus. Kondisi perusahaan dari segi perputaran aktiva ini tidak bagus. Kemudian di rasio ROA atau pengembalian aktiva, dari rasio 2009 3,34%, kemudian rasio 2010 3,46%. Ini terjadi peningkatan atau penurunan? Terjadi peningkatan ya, dari 2009 ke 2010, sehingga eh, menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, yaitu kemampuan menghasilkan laba bersih dari aktiva meningkat sehingga baik. Kemudian yang kelima, rasio pembangkit keuangan. Kita lihat rasio 2009 itu 2,53. Kemudian di rasio 2010 2,93, sehingga terjadi peningkatan. Artinya apa? Artinya baik. Jadi kemampuan aktiva mendatangkan ekuitas meningkat, sehingga dari segi rasio pembangkit keuangan terjadi peningkatan. Nah, ini adalah cara melihat menginterpretasikan rasio. Jadi hitung juga rasio 2009 dan 2000, rasio 2 tahun atau 3 tahun juga boleh untuk melihat pergerakannya. Jadi kalau semakin baik, semakin naik ya berarti semakin kondisi keuangan perusahaan semakin baik. Tuh ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi jangan lupa selain mengingat rumusnya, memasukkannya juga harus hati-hati. Kemudian juga hitung rasio tahun sebelumnya, sehingga kita bisa melihat pergerakannya itu seperti apa. Apakah meningkatkah atau menurunkah atau stagnan atau tetap ya. Sekali lagi, rasio ini digunakan untuk menghitung kondisi kesehatan perusahaan. Ya, ROE tradisional atau 5 rasio ini adalah 5 rasio yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Sampai sini nih, tanyakan dulu. Maaf Pak, ini mau tanya, rasio yang tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya apa itu berpengaruh dalam perusahaan dan apakah ada dampaknya untuk suatu perusahaan? Ya, oke. Pertanyaannya bagus dari Mbak Nani ya. Oke, jadi tentu saja untuk dengan kita menghitung rasio tahun sebelumnya dan rasio tahun ini itu sangat penting untuk melihat pergerakannya. Pergerakan misalnya, jadi kita kan ada pembandingnya nih. Tahun lalu, 2 tahun lalu baik, tahun kemarin baik, tahun ini jelek. Berarti kita tahu dong, oh 2 tahun lalu baik, tahun ini jelek. Nah, berarti ada sesuatu hal yang membuat kondisi keuangan di tahun ini buruk. Nah, kalau cuma menghitung 1 tahun aja, tahun ini aja, cuma menghitung 1 tahun ini aja, kita nggak tahu apakah meningkat atau menurun. Sama seperti kita, eh, Mbak Nani, Mbak Nani ini kan sudah semester ke-6 ya? Semester ke-6 nggak sih? Atau semester 8? 7? Semester berapa? Mbak Nani sekarang semester berapa? Kuliahnya semester berapa? 6 Pak, semester 6 Pak, tapi cuti Semester 2 semester. Oke. Berarti sekarang semester 6. Kalau semisal Mbak Nani ingin tahu Mbak Nani ini eh, apa namanya, nilainya atau performance-nya atau kinerjanya bagus atau enggak, kan harus dibandingkan dengan, ada pembandingnya. Entah membandingkan dengan semester 5, semester 4, atau membandingkan dengan teman
seangkatan. Nah, untuk melihat kita ini lebih baik atau lebih buruk kan kita harus punya perbandingan ya. Nah, misalnya nih, tahun pertama, tahun 1, 2, 3, semester 1, 2, 3, Mbak Nani nilainya bagus banget. Tapi menuju tahun ke semester keempat, lima, nilainya jeblok. Berarti kan Mbak Nani harus mencari tahu, kenapa di tahun semester 1, 2, 3 nilainya bagus, semester 4, 5 nilainya jelek. Nah, harus dibandingkan. Oh iya ya, semester 1 kan saya dulu lebih sering ngikutin kelas, saya sering ngerjain PR. Kemudian semester yang kemarin saya lebih sering bolos. Nah, akhirnya tadi tahu permasalahannya. Begitu juga membandingkan dengan teman sebaya, teman seangkatan. Membandingkan lagi, oh teman saya nilainya baik nih, saya kok kurang baik ya, kenapa ya? Oh ternyata dia aktif di kelas, oh dia mengerjakan PR. Jadi untuk melihat, membandingkan dari tahun sebelumnya itu penting sekali supaya kita bisa tahu, lihat permasalahan apa, atau ini ada cerminan gitu ya. Jadi penting sekali untuk melihat, menghitung rasio tidak hanya tahun ini tapi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tahu pergerakannya. Oh, semakin meningkat. Oh, naik turun nih. Kenapa naik turun? Atau oh, menurun terus nih. Oh, kenapa menurun terus? Seperti itu. Oke, pertanyaannya baik. Terima kasih, Mbak. Nah, ini semoga jawab saya bisa menjawab pertanyaan Mbak Nani. Mungkin Mbak Nani yang bertanya tadi saya bisa berikan nilai tambahan. Bentar, saya lupa. Eh, mungkin saya bisa tambahkan di sini. Nanti saya tambahkan di slide nomor PPT kedua. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait dengan rasio? Izin bertanya, Oke, Pak. boleh. Dengan siapa? Saya Asep, Pak. Pak Asep. Oke, silakan Ya. Mas Asep. Pak, dari kelima rasio ini, dari 5 laporan rasio ini, menurut Bapak manakah yang paling bagus untuk kita menjadi basic untuk kita invest di sebuah perusahaan gitu? Oke, jadi rasio mana yang paling ini ya, paling sering digunakan ya? Yang sering digunakan. Oke, jadi sebenarnya lima rasio ini, bentar ya. 5 rasio ini yang sebenarnya paling sering digunakan. Tapi kalau saya pribadi, kalau sebenarnya saya harus memilih rasio mana yang saya akan gunakan, itu saya akan memilih yang nomor 2, return of sales. Oke, kenapa? Karena saya cuman perlu menghitung laporan laba dan rugi saja untuk mendapatkan nilai dari, bentar saya share lagi ya, tadi sedikit error. Oke. 5 bentar ya, saya catat dulu namanya sebelum lupa. Tadi pertemuan 2 Mbak Nani sama Mas Asep ya, Septian. Oke, maaf ya, saya catat dulu biar saya nggak lupa. Saya potong dulu Mbak Nani sama Mas Asep. Asep. Oke, balik lagi ke Mas Asep. Jadi 5 ini sebenarnya adalah paling sering kita gunakan untuk menghitung rasio, melihat kondisi keuangan perusahaan. Tetapi kalau saya pribadi, ketika saya harus memilih, ya namanya keterbatasan otak manusia ya, untuk mengingat semua rumus, saya memilih yang nomor 2, return of sales atau ROS. Alasannya kenapa? Alasannya kayak cuma perlu menghitung, cuman perlu menghitung laporan laba rugi saja. Karena rumusnya dari ROS itu adalah laba bersih dibagi penjualan. Jadi laba bersih yang bawah ini dibagi dengan penjualan yang atas. Sehingga saya nggak perlu menghitung laporan neraca. Saya cuma perlu menghitung laporan laba rugi saja. Kemudian saya sudah bisa mendapatkan satu rasio. Kalau yang teman-teman perhatikan, rumus yang lain itu
misalnya nih laba bersih dan ekuitas pemegang saham. Laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Itu laba bersihnya ada di laporan laba rugi, sedangkan ekuitasnya ada di laporan laporan neraca. Sehingga saya harus menghitung dua, ya kan? Tapi dengan yang LOS itu cukup dengan satu tabel laporan laba rugi, saya sudah bisa mendapatkan rasio perusahaan saya. Tinggal menghitung tahun 2010 dan 2009. Jadi kalau saya harus memilih atau yang paling lebih mudah digunakan itu yang ROS gitu. Kalau saya pribadi ya. Tuh, semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaannya Mas Asep. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang paling mudah ya. Tuh. Oke, yang lain mungkin ada yang tanyakan sebelum saya masuk ke pertemuan kedua. Oke, ada 2 menit saya langsung ini ya. Jadi ROE tradisional itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Tetapi yang paling sering digunakan tradisional lagi. Rasio modern lebih banyak sekali. Jadi ada ROE yang dinamakan ROE alternatif. Jadi rumusnya makin banyak lagi nih, beban bunga lah, NPOAT, modal kerja, aset cadangan. Jadi dan rumusnya ini adalah ini beban bunga. Jadi kolom yang nomor 2 ini rumusnya, kemudian kolom nomor 3 ini hitungannya. Nah, kolom nomor 1 ini nama rasionya dan ini banyak sekali, ada 10 lebih rasio. Nah, menurut saya sekali lagi ini ada menghitung rasio alternatif. Boleh pakai cara ini juga juga boleh, tetapi eh, lebih sedikit rumit dan banyak yang harus dihafalkan. Jadi kalau saya pribadi juga untuk menghitung rasio ini cukup menggunakan ROE tradisional 5 ini tadi, dan yang paling mudah ya ROS ini karena dia cukup dari satu tabel. Oke. Ini saya taruh di slide, teman-teman baca sendiri. Ini adalah cara menghitung rasio dengan alternatif lain. Rumus menghitung rasio ini banyak sekali caranya, ya banyak sekali caranya. Tinggal pandai-pandai kita. Yang paling mudah ini preferensi pribadi ya. Ya, nama ini ada ROE alternatif. Jadi untuk menghitung kondisi keuangan kesehatan kita baik atau enggak itu ya banyak sekali caranya gitu. Ya. Ini yang kolom 1 ini namanya, kolom 2 ini rumusnya, kolom 3 ini datanya. Nanti coba diperhatikan sendiri. Oke. Itu terkait dengan pertemuan yang pertama minggu lalu dan selanjutan minggu lalu. Kemudian saya di jam kedua ini saya masuk ke materi yang kedua. Oke. Oke. Materi yang kedua ini kita belajar mengenai modal investasi dan pendanaan. Oke, ini jam kedua kita masuk ke modul 2 ya. Kebutuhan investasi itu kita nanti dibagi menjadi kegiatan belajar yang membahas tentang kebutuhan investasi dan interaksi keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Kita pelan-pelan belajar mengenai keputusan investasi dulu, oke? Sambil pelan-pelan kita bahas, kita diskusi dulu. Menurut teman-teman, kalau teman-teman memiliki bisnis dalam skala kecil, bagaimana keputusan investasinya dibandingkan dengan perusahaan dalam skala besar? Oke, kira-kira kalau misalnya teman-teman baru memulai bisnis, dalam menetapkan keputusan investasi ini dibandingkan dengan teman-teman memiliki perusahaan besar, bagaimana harus menyikapinya? Bagaimana dalam memutuskan keputusan investasi? Apakah harus lebih memfokuskan kepada pembelian material? Apakah harus berfokus kepada marketing? Ataukah berfokus kepada pembelian alat? Seperti apa menurut teman-teman? Saya buka diskusi. Silahkan yang mau menjawab. Diskusi. Ya. Izin menjawab Pak. Boleh.
dengan Mas Asep ya? Ya. Silakan Mas. Baik. Kalau saya sendiri sih lebih mengutamakan marketing atau penjualan karena ini masih skala kecil. Sedangkan kalau untuk penambahan alat-alat serta tenaga kerja mungkin nanti setelah perusahaannya mulai membesar seperti itu, Pak. Yang penting produknya atau perusahaan ini dikenal banyak orang dulu ya. Jadi marketing dulu dikenal banyak orang, otomatis mendatangkan banyak pelanggan dan konsumen. Boleh. Yang lain mungkin silakan. Kalau punya perusahaan besar dan kecil, kalau misalnya teman-teman punya perusahaan kecil, teman-teman berfokus pada apa? Investasi apa dulu nih? Marketing, ya atau gimana? Silakan Mbak Kusnul ya. Silakan Mbak Kusnul. Iya Pak, izin menjawab. Kalau menurut saya mungkin bagi bisnis skala kecil, prioritas utamanya mungkin mempertahankan kelangsungan usaha dan meningkatkan efisiensi operasional, Pak. Operasional dulu itu. Misalnya bisnis skala kecil, misalnya ini laundry misalkan. Di saat mesin cucinya rusak, ya beli mesin cuci untuk efisiensi operasional gitu. Atau mungkin setrika uap gitu ya, keperluan atau alat-alat laundry gitu Pak. Oke, itu juga boleh. Jadi ketika alatnya itu semakin istilahnya mutakhir, teknologi prosesnya smooth, orang jadi tidak kecewa dan akhirnya juga bisa mendatangkan pelanggan juga ya, bisnisnya jadi tidak terhenti. Boleh. Yang lain, terima kasih Mbak Kusnul. Yang lain. Yang lain mungkin. Boleh, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Uunku Niri ya, di Hong Kong ya? Silakan Mbak Uun. Ini aja sih, fokus untuk menghadirkan bagian produksi. Jadi ya di bagian produksi dulu, produksinya berjalan lancar, produksinya juga baru kemudian Oke, paham. Oke, terima kasih Mbak Uun. Jadi kalau Mbak Uun itu kalau punya usaha berfokus dulu di bagian produksi. Jadi mungkin hampir sama dengan Mbak Kusnul tadi ya, lebih berfokus ke masalah operasional. Jadi memastikan bahwa produksinya atau operasionalnya itu lancar dulu, nggak ada problem supaya konsumen tidak kecewa. Boleh. Oke, terima kasih Mbak Uun Kuniri di Hong Kong. Kemudian Mbak Romatul ini banyak sekali yang ternyata ini yang kemarin minggu lalu deh. Mbak Uromatul Umah, pada bisnis skala kecil saya lebih pada sales marketing. Boleh. Kalau Mbak Nani, bisnis skala kecil yang diutamakan kualitas produk, pelayanan, dan tempat usaha strategis. Jadi mulai lebih ke operasional juga ya. Kalau Mbak Nani ya, jadi lebih mengutamakan investasi di pelayanan, produksi, dan lokasi juga boleh. Oke, terima kasih jawabannya. Saya catat dulu ada Mbak Romatul Umah. Nama Mbak Nani. Oke, saya bentar ya, biar saya nggak lupa, saya langsung masukkan ke daftar nilai. Romatul Umah sama Mbak Nani. Nani sudah. Oke, kembali lagi ke slide. Jadi kalau yang teman-teman mau menyampaikan pendapat, langsung di chat aja ya. Saya lanjutkan dulu. Metode-metode untuk melakukan keputusan investasi itu ada banyak sekali cara supaya kita nggak salah langkah ya.
Walaupun nanti tadi yang, oh saya mau berfokus ke sales dulu, saya mau berfokus ke produksi dulu, oke. Itu nggak apa-apa, keputusan pribadi, tetapi ada caranya agar kita nggak salah langkah. Caranya dengan yang pertama adalah menghitung metode Net Present Value atau NPV. Nah, NPV ini adalah memperkirakan arus kas dulu. Jadi sebelum kita memutuskan investasi, kita lihat dulu arus kas kita ini baik atau tidak. Biasanya ini dilakukan pada masa mendatang serta disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Rumus NPV itu adalah present value penerimaan dikurangi present value pengeluaran. Oke, rumusnya penerimaan dibagi pengeluaran. Gampang ya, penerimaan dibagi pengeluaran. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah untuk perhitungan net present value ini untuk mencari tahu nilai aset atau kas suatu perusahaan yang ada saat ini diseimbangkan dengan nilai kas masa depan. Jadi jangan sampai nanti ketika kita hanya berfokus beli, nanti di tahun depan nggak ada uang, oke, nggak bisa menjalankan operasional perusahaan. Jadi oleh karena itu penting sekali untuk menghitung net present value. Sekali lagi rumusnya NPV adalah penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, kemudian untuk menghitung keputusan investasi itu juga bisa menggunakan rumus Profitability Index atau PI. Apa ini profitabilitas indeks? Profitabilitas indeks ini adalah membandingkan antara PV masuk dengan PV keluar. Jadi masuk dibagi keluar ya. Rumusnya adalah PV kas masuk dibagi PV kas keluar. Atau yang disebut dengan profitabilitas indeks. Itu adalah cara yang kedua. Jadi untuk melihat keputusan benar itu kita lihat dulu arus kas kita ini lancar, jadi jangan keburu-buru beli mesin, kemudian advertise atau marketing, kemudian beli lokasi, jangan dulu. Sebenarnya yang paling penting adalah kita lihat dulu arus kas kita baik atau enggak. Nah, cara melihat arus kas kita baik atau enggak tadi ya bisa dengan melihat PV, kemudian PI, dan yang ketiga melihat payback period. Berapa lama uang kita investasikan akan kembali. Nah, menurut saya payback period ini yang paling umum dan paling sering digunakan oleh para manajer. Oke, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah gini. Mas Asep misalnya beli mesin untuk mengemas, pengemasan, mesin pengemas gitu ya. Mesin pengemas, jadi memasukkan produk ke dalam karton atau karton box gitu ya, supaya nggak pakai manual lagi. Mas Asep beli mesin pengemas karton box. Nah, belinya itu 10 juta rupiah, second 10 juta rupiah. Nah, dengan Mas Asep membeli mesin pengemas karton box dengan harga 10 juta rupiah, Mas Asep perlu menghitung berapa lama sih balik modalnya. Nah, ini disebut dengan payback period. Jadi, ini juga hal yang paling penting untuk memutuskan kita beli atau enggak. Misalnya nih, wah, saya dengan beli mesin pengemas harga 10 juta bisa balik modal nih sekitar 1 tahun. Mesinnya bisa digunakan 5 tahun. Berarti untung nih, untung nih, nggak apa-apa deh saya beli aja gitu. Lain halnya dengan saya beli 10 juta, kemudian balik modalnya 10 tahun lagi. Wah, ini terlalu lama nih, saya nggak perlu beli deh. Kayak gitu, nggak perlu karena balik modalnya lama. Atau misalnya Mbak Nani mau beli mobil untuk mengantarkan produk ke konsumen. Mobilnya beli harga second 50 juta. Balik modalnya cuma 5 tahun. Wah, ini untung nih karena saya beli 50 juta, saya bisa balik modal 5 tahun. Dengan membeli mobil ini, saya makin melancar operasional, kemudian saya bisa punya 50 juta dan 5 tahun, balik modalnya 5 tahun. Wah, bisa nih saya beli.
Tapi misalnya Mbak Nani beli mobil harga 100 juta, balik modalnya 10 tahun. Wah, ini kayaknya kelamaan nih. Udah nggak usah beli yang ini deh, beli yang lain aja. Nah, ini yang disebut dengan payback period. Jadi, berapa lama uang kita investasikan akan kembali. Nah, ini adalah metode yang paling sering dan paling umum digunakan untuk melihat apakah keputusan membeli barang itu untung atau tidak. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Jam kedua pelajarannya siapa? Jam kedua pelajarannya siapa? Pak Ferry, Pak. Kak Ferry ya? Belajar apa? Lagi belajar, diajarin apa sama Pak Ferry? Itu teori portofolio dan analisis investasi. Oh, hampir sama ya, sama ini ya. Agak mirip-mirip lah lagi. Tapi nanti di minggu ketiga, 4, 5, pelajaran kita yang analisis konsumen ini udah nggak hitung-hitungan lagi. Nanti makanya di minggu ketiga, 4, 5, 6 itu saya mulai presentasi karena sudah nggak ada hitung-hitungan, jadi lebih mudah teman-teman dalam belajar gitu dan presentasi. Pak Ferry biasanya susah nggak sih pelajarannya? Susah ya Pak Ferry ya pelajarannya? Susah Pak, kebanyakan ngitung sih Pak kalau Pak Ferry. Pasti karena Pak Ferry lebih fokusnya ke keuangan, otomatis ya ngitung dong. Kalau saya basicnya kan marketing, jadi lebih nggak banyak ngitung. Ada dikit hitung-hitungannya, tapi nggak banyak, nggak kayak Pak Ferry. Tapi seru lah Pak Ferry. Pak Ferry ini loh dosen di Taiwan juga dan di kampus yang lumayan bagus malah. Jadi diajar Pak Ferry, teman-teman bisa dapat ilmu yang banyak. Oke. Itu ya intermezzo. Kita lanjutkan lagi ke rate of return. Ini juga salah satu cara untuk apakah keputusan kita membeli barang ini baik atau tidak. Nah, rate of return ini adalah laju pengembalian. Idealnya sebuah proyek investasi dapat dilakukan apabila rate of return-nya lebih besar dibandingkan laju pengembalian ketika kita melakukan investasi di tempat lain, ya. Jadi kalau rate return-nya itu lebih besar atau semakin banyak itu dibandingkan dengan laju pengembaliannya, maka kita bisa melakukan investasi tempat lain. Oke. Berikutnya ada yang disebut dengan average rate of return. Menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi, yaitu ARR, itu rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi kali 100%. Ini mungkin rumusnya agak banyak, teman-teman terima aja dulu, nanti kita masuk ke soal, ke contoh soal, itu lebih mudah, oke? Lebih mudah dipahami. Jadi yang ini saya jelaskan dulu rumusnya sambil dihafal, diterima aja dulu ya. Kemudian nomor 5 ada internal rate of return atau IRR, yaitu menentukan discount rate yang dapat mempersamakan present value of proceeds dengan outlay sehingga NPV sama dengan 0. Main rumusnya ini. Jadi diterima aja dulu, nanti kita masuk ke soal jadi lebih gampang. Nah, outlay ini atau IRR ini merupakan indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Jadi IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakan dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Jadi sekali lagi IRR atau outlays ini adalah untuk menghitung efisiensi kita investasi kita ini baik atau tidak di
didasarkan kepada tingkat bunga bank, tingkat bunga sebuah investasi. Karena kadang-kadang kalau kita investasi itu ada bunganya ya kan, kita investasi rumah kan, kita kadang juga kredit ya rumah ini ya ke bank ya, nah kan ada bunganya tuh. Nah ini didasarkan pada tingkat bunga suatu investasi dan menyamakan dengan nilai investasi saat ini berdasarkan dengan perhitungan kas di masa mendatang. Ya, jadi ketika nilai IRR ini menunjukkan angka lebih besar daripada modal yang dikeluarkan, jangan ragu untuk melakukan investasi. Begitu pula jika hasil perhitungan IRR kurang dari biaya modal, sebaiknya hindari dari investasi tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soal, mungkin akan lebih mudah dipahami. Oke, mohon diperhatikan, kita sama-sama masuk ke contoh soal. Oke. Sebagai manajer keuangan, Anda sebagai manajer keuangan diminta untuk memilih satu proyek yang didanai. Ini ada 6 proyek nih. Anda ini seumpama seorang bos. Nah, ada 6 proyek. Anda diminta untuk memilih satu proyek di mana masing-masing proyek itu membuat estimasi usia. Masing-masing proyek memiliki masing-masing proyek memiliki proyeksi perhitungan laba setelah pajak dan investasi proyek. Silakan menggunakan metode penilaian investasi. Jadi Anda ini seorang manajer, ada 6 proyek yang harus Anda pilih dengan masing-masing proyek itu memiliki usia dan kemudian ada discount rate-nya atau istilahnya suku bunganya. Oke, kita lihat pelan-pelan, kita lihat proyeknya. Oh, proyeknya ada 2, proyek A dan proyek B, mohon maaf. Jadi ya teman-teman cuma disuruh memilih proyek A atau proyek B dengan proyeksi labanya itu 6 tahun. Oke, kita lihat tabel ya. Ada proyek A dan proyek B. Proyek A itu investasi awalnya 60 miliar, besar ya. Kemudian proyek B itu investasi awalnya itu 72 miliar rupiah. Proyek A itu usia proyeknya 6 tahun. Proyek B sama juga, usia proyeknya 6 tahun. Proyek A itu memiliki metode depresiasi garis lurus. Sama juga proyek B memiliki metode depresiasi garis lurus. Depresiasi garis lurus ini ada investasi awal atau usia awal proyek. Oke. Kemudian ada proyeksi laba setelah pajak. Jadi proyek A ini memiliki laba. Proyek B juga memiliki laba. Di tahun pertama, tadi ada discount rate. Discount rate-nya itu 10% untuk proyek A dan discount rate 10% untuk proyek B. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu Pak discount rate, Pak? Apakah apa discount rate itu? Nah, discount rate adalah tingkat diskon untuk menarik nilai uang di masa depan ke nilai uang di masa sekarang. Jadi istilahnya tingkat diskon atau tingkat apa istilahnya, potongan untuk menarik nilai uang di masa depan ke nilai uang di masa sekarang. Karena kan uang di masa depan tuh nilainya berbeda dengan nilai uang di masa sekarang ya. Nah itu akan ada untuk menyamakan nilai mata uang sekarang dan uang di masa depan itu 10%. Kan teman-teman di pertemuan kemarin ingat ya, kalau misalnya 1 juta tahun ini kita bisa membeli emas misalnya 1 gram, mungkin 1 juta di tahun depan nggak bisa 1 gram tapi cuma setengah gram. Nah itu kan terjadi perbedaan nilai. Nah, discount rate ini untuk menyamakan nilai
antara tahun ini dan di masa depan. Nilai sekarang dan di masa depan itu kita menggunakan discount rate. Kita menggunakan asumsi. Nah, discount rate ini untuk proyek A 10%, untuk proyek B 10%. Nah, tahun 1 itu proyeksi laba setelah tahun 2 proyek ini sama-sama memiliki laba ya. Di proyek A itu labanya sama terus. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 itu labanya tetap terus 10 miliar. Jadi dari 60 miliar itu nanti di tahun pertama dapat 10 miliar, tahun kedua dapat 10 miliar, tahun ketiga 10 miliar, 4 10 miliar, 5 10 miliar, 6 10 miliar. Jadi keuntungannya itu sama terus. Sedangkan proyek B itu keuntungannya tidak sama. Jadi proyek B itu tahun pertama 33 miliar, tahun keduanya dapat keuntungan 10 miliar, tahun ketiga 8 miliar, tahun keempat 1 miliar, 5 1 miliar, tahun ke-6 1 miliar. Jadi keuntungannya tidak sama. Nah, Anda disuruh memilih mau menjalankan proyek A atau proyek B nih. Sebenarnya kalau bodoh-bodohan nih, goblok-goblokan atau istilahnya apa ya, kasat mata aja, dia tinggal kita jumlahkan aja ya, mana yang labanya. Oh, proyek A ini labanya berarti 6 tahun 60 miliar. Proyek B 6 tahun berapa miliar nih? Berapa nih? 33 tambah 10, 43. 43 ditambah 8, 51. 51 ditambah 3, 54 miliar. Jadi proyek A ini bisa dapat laba 6 tahun 60 miliar, kemudian proyek B 54 miliar. Sedangkan investasi 60 miliar, kemudian proyek B 72 miliar. Sebenarnya dengan melihat kasat mata tanpa menghitung rumus, kita akan pilih proyek A, kan sudah investasinya lebih murah, kemudian 6 tahun kita mendapatkan 60 miliar, sedangkan proyek B investasi awalnya sudah 72 miliar, 12 miliar lebih mahal, dan mendapatkan keuntungan 54 miliar. Oke, secara kasat mata, bodoh-bodohan, kita mungkin akan pilih proyek A, tetapi apakah benar proyek A? Belum tentu. Dan kita sebagai seorang manajer keuangan, kita harus punya perhitungan yang terarah dan sistematis ya. Nah, kita belajar menghitung secara sistematis. Caranya bagaimana? Caranya kita membuat tabel dulu. Ini lebih mudah. Kenapa membuat tabel? Karena dengan membuat tabel kita akan lebih step by stepnya itu lebih mudah. Buatlah tuh tabel dulu dari tahun 6 kolom. Ada 6 kolom. Kolom pertama itu berisi tahun. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom kedua itu berisi proyeksi laba setelah pajak. Oke. Tahun ketiga itu berisi depresiasi. Kolom keempat berisi net cash inflow. Tahun kelima berisi diskon faktor 10%. Karena 10% kita 10% dia dari soal tadi, koma N. Kemudian kolom terakhir itu adalah present value of net cash inflow. Oke. Tuh, jadi sekali lagi untuk memulai menghitung, bikin tabel dulu. Dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sampai sini dicermati dulu. 1 menit dicermati dulu. Oke, apakah ada yang ditanyakan sama ini belum ya? Kalau belum, saya lanjutkan dulu. Kemudian, setelah kita membuat 6, kita masukkan satu persatu datanya. Yang pertama, memasukkan proyeksi laba setelah pajak pada masing-masing tahun. Oke. Tadi kolom pertama berisi tahun ya, jelas ya, tahun 1 sampai 6. Kemudian, masukkan proyeksi laba. Ini kita masukkan di proyek
A, proyek A. Masukkan. Proyeksi laba setelah pajak masukkan 10 miliar untuk masing-masing tahun. Pak, tahu dari mana, Pak? Kok ada 10 miliar setiap kolomnya ini? Oh, ini tahunya dari ini tabel yang awal tadi kan diketahui. Proyek A ini proyeksi laba setelah pajaknya setiap tahunnya sama 10 miliar. Sehingga dimasukkan ke tabel yang ini. Proyeksi laba setelah pajak tahun 1 sampai tahun 6 10 miliar. Oke. Jadi kalau teman-teman tanya, ini dari mana, Pak 10 miliarnya? Oh, dari sini, dari apa namanya? Tabel awal tadi, dari soalnya. Oke, masukkan 10 miliar sama terus dari tahun 1 sampai tahun 6. Oke, cermati dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Lanjut ya, masuk ke nomor 2, step nomor 2. Memasukkan depresi per tahun. Memasukkan depresiasi per tahun. Rumusnya apa depresiasi? Depresiasi itu adalah rumusnya harga perolehan atau investasi awal dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Oke. Sekali lagi rumusnya adalah harga perolehan atau investasi awal dikurangi nilai residu dikurangi bagi umur ekonomis. Oke, sekarang depresiasi per tahun proyek A. Nilai investasinya berapa? Masih ingat nggak? Kita lihat di tabel yang awal tadi. Proyek A, investasi awal 60 miliar. Sehingga dimasukkan ke rumus 60 miliar dikurangi nilai residu. Nilai residunya diketahui nggak di soal? Nggak diketahui ya. Kalau tidak diketahui berarti anggap saja tidak ada nilai residu atau 0. Sehingga 60 miliar dikurangi 0 dibagi. Umur ekonomisnya berapa proyeknya? Proyeknya ada berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Betul. Berarti 60 miliar dikurangi 0 dibagi 6 sama dengan 10 miliar. Sehingga masukkan depresiasi untuk setiap tahunnya 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Jadi tahun 1 sampai 6, 10 miliar. Oke, dicermati dulu tabel ini. 1 menit. Oke. Lanjut, masuk ke nomor 3. Langkah nomor 3. Setelah kita menghitung depresiasi, kita menghitung net cash inflow. Rumusnya apa? Net cash inflow ini rumusnya adalah laba setelah pajak ditambah depresiasi. Oke. Laba setelah pajak ditambah depresiasi atau kolom 2, kolom nomor 3, 2 ditambah kolom 3. Oke, berarti 10 miliar tambah 10 miliar berapa? 20 miliar. 10 miliar tambah 10 miliar berapa? 20 miliar. 10 miliar tambah 10 miliar berapa? 20 miliar. Jadi terus sampai tahun 1 sampai 6. Oke, itu net cash inflow. Sampai sini dipahami dulu, dicerna dulu. 1 menit. Oke. Ya, gampang ya ini ya. Kemudian, ke sini yang ditanyakan belum ya? Saya lanjutkan dulu nomor 4. Setelah kita menghitung net cash inflow, kita menghitung discount factor. Discount factor ini adalah hampir sama rumusnya dengan present value, future value yang kita pelajari NPV, yang kita pelajari di minggu lalu, yang PR. Itu ada 1 dibagi 1 tambah R pangkat N. Oh, salah, present value. Ini rumusnya hampir sama dengan present value yang kita pelajari di minggu lalu. Ya, masih ingat ya kalau kita menghitung nilai sekarang nih. Nilai sekarang
menyamakan nilai sekarang dan masa depan. Nah, karena kan proyek ini 6 tahun, ya, 6 tahun. Apakah nilainya itu nanti kita samakan nilainya 10 miliar tahun yang 6 tahun lalu dengan 10 miliar tahun sekarang itu kita samakan. Nah, itu menggunakan discount factor. Discount factor ini kita hampir sama rumusnya dengan yang minggu lalu present value. Nah, rumusnya adalah 1 dibagi 1 tambah R pangkat N. Masih ingat ya? 1 dibagi 1 ditambah R ini adalah tahunnya. Kemudian N-nya ini adalah persenannya. Sehingga dimasukkan ke sini, ke tabel 10%. Tahun pertama berapa? 0,901, masukkan 0,909. Kemudian 10% tahun kedua 0,82 ini. Jadi gampangnya kan ini sampai tahun ke-6 kan ya. Nah, ini. Nah, kelihatan ya, saya beri kotak ini. Jadi tabelnya sama dengan present value yang kita pelajari di minggu lalu. Jadi masukkan aja 10%. Nah, yang membedakan adalah kan periodenya nih 6 tahun, ya udah tinggal dipindahkan aja dari tahun pertama sampai tahun ke-6, 0,9091 sampai 0,5645 ini kita pindahkan ke tabel yang sebelah sini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk discount factor. Lihat tabel. Kalau nggak mau lihat tabel ya hitung pakai kalkulator. Kalkulator yang saya sampaikan di grup tadi. Saya lupa, saya mau masukkan kalkulator saintifiknya. Kalau mau pakai kalkulator bisa dihitung yang copy di sini ya, itu bisa juga. Oke, sampai sini bisa dipahami ya dari discount faktor ini 1 sampai 6 ini bisa lihat dari tabel ini. Pindahkan aja. Nah, kemudian yang paling terakhir untuk menutup analisis kasus ini kita harus menghitung present value of net cash inflow, yaitu kalikan discount factor dengan net cash inflow. Kalikan untuk mendapatkan angka present value of net cash inflow ini kalikan kolom 4 dengan kolom 5. Bentar gimana nih? Stop sharing. Aduh, kok kabel nih. Bentar. Jadi ini kalikan kolom 4 dengan kolom 5. Kolom 5. Oke, seperti ini. Sehingga kolom 4 dibagi kolom 5, dikali kolom 5 ketemulah net present value. Seperti itu. Kolom 4 dikali kolom 5 ketemu net present value. Sampai sini ada yang ditanyakan, jadi kolom 4 kali kolom 5 ketemu net present value of net cash inflow. Sampai sini ada yang ditanyakan, coba di digest dulu 1 menit. Dicerna dulu 1 menit.
Maaf Pak, saya menghitungnya itu enggak paham yang di kolom 3 Pak. Yang Kolom lihat 3. tabel itu Pak. Yang lihat tabel itu. Ini tah. Nah, kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5. Ini Oh kah? iya, maaf, maaf. Iya, Kolom 5. Ini kan diskon faktor. Ini kan rumusnya 1/1 tambah R pangkat N. Oke. Kalau nggak usah pakai kalkulator, pakai tabel aja ya. R-nya ini berapa? R-nya ini kan merupakan 10% ya. 10%. Diskon faktor 10%. Ini R-nya ini 10%. N-nya adalah tahunnya. Tahun 1, 2, 3, 4, 5. Bisa menghitung ini dari mana? Lihat tabel. Sekarang Mbak Nani bisa lihat tabel saya nggak? Bisa lihat tabel ini nggak? Maaf, Pak, maaf, kayaknya belum share screen ya, Pak? bentar. Oh, belum share screen. Oh, Iya. oh maaf, maaf, maaf. Oke, sekarang bisa lihat ya. Bisa, Pak. Kelihatan. Oke. Kalau misalnya saya lupa share screen atau apa, coba dipotong aja nggak apa-apa. Oke. Di kolom 5. Nah, balik lagi ke rumus ini ya, rumus ini. Jadi kan 1/1 tambah R pangkat. Nggak usah bingung rumusnya, langsung aja lihat R-nya ini 10%, N-nya ini tiap tahunnya. Masuk ke rumus ini, Mbak Nani. 10%, kemudian di periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pindahkan ini semua ke kolom sebelah sini. Ini tinggal dipindahin aja, nggak perlu dihitung ini. 0,9091, 0,8264. Ini tinggal pindahkan ini dengan ke sini. Loh, kenapa yang ini, Pak? Karena 10% ini diketahui di soal. Dia minta diskon faktor 10%. Nih, maka kita lihat 10%. Kemudian periodenya, periode berapa? Ya udah kan dia mintanya periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal pindahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk ke tabel sini. Oke, situ. Ada bisa dipahami nggak ya, Mbak? Mbak siapa? Mbak Nani. Paham nggak? Paham nggak cara melihat tabelnya? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi ini nggak perlu dihitung, Mbak Nani. Nggak perlu dihitung. Ini tinggal lihat dan memindahkan yang diskon faktor ini. Ini nggak perlu dihitung. 10% ini, angka-angka ini nggak usah dihitung. Tinggal dipindahkan aja dari tabel ini yang saya kotak ini, pindah ke sini. Oke, lanjutkan ya. Setelah kita menghitung net present value of net cash inflow, nah, kemudian kita harus menjumlahkan pada bagian present value. Kita jumlahkan semua ini. Tak 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 18 juta, 18 miliar, 16 miliar, 15 miliar, 13 miliar, 12 miliar, 11 miliar. Kita jumlahkan semua, ketemulah jumlah PV atau present value sebesar 87 miliar 105 juta. Oke. Jadi jumlah PV ini merupakan jumlahkan PVNCI tabel 6 dari tahun 1 sampai dengan apa lagi ini? Stop sharing dulu bentar ya. Sorry, sorry, sorry. Oke. Jadi jumlahkan di kolom ke-6, kolom tabel jumlahkan PVNCI ini dari tabel 6 dari tahun 1 sampai tahun ke-6. Jumlahkan semua. Itu ketemu hasil jumlah PV ya, tinggal dijumlahkan aja. Oke, ketemu 87 miliar 105 juta. Gampangnya yang ini ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Dicoba dicerna dulu.
Oke, setelah kita jumlahkan, kemudian kita masih harus menghitung pengeluaran. Pengeluarannya berapa? 60 miliar. Loh, 60 miliar ini dari mana, Pak? 60 miliar ini dari investasi awal di awal soal. Nih, investasi awal dari soal itu diketahui bahwa proyek IT dia harus mengeluarkan dana 60 miliar. Oke, masukkan di situ 60 miliar. Ini dari soal. Ini dari soal. 60 miliar investasi awal. Ingat ya, di soal tadi ada investasi awal 60 miliar. Terakhir, kita harus menghitung NPV. NPV ini adalah menghitung nilai NPV dengan rumus metode perhitungan. Oke, rumus metode perhitungan. Oke, sehingga 87 juta dikurangi 60 juta. 87 miliar dikurangi 60 miliar ketemu dengan 27 105 27 miliar 105 juta. Oke. NPV itu kurangkan jumlah PV dikurangi PV pengeluaran. Nih. Untuk menghitung NPV itu kurangkan jumlah PV dikurangi PV pengeluaran. Jadi 87 miliar dikurangi 60 miliar ketemu 27 miliar 105 juta. Sampai sini ada yang ditanyakan tabel ini? Ini step by step saya pelan-pelan supaya teman-teman paham. Oke. Belum selesai. Sabar. Untuk menghitung proyek A itu kita juga tadi kan ada rumus ya profitabilitas indeks, payback period. Nah, setelah kita punya tabel di atas, itu lebih mudah kita dalam menghitung profitabilitas indeks. Profitabilitas indeks tadi rumusnya adalah PV kas masuk dikurangi PV kas keluar. Sehingga PV kas masuknya berapa dari tabel masuk tadi? 87 miliar 105 juta. Dibagi dengan PV kas keluarnya berapa? 60 miliar. Jadi 1,45. Jadi dengan tabel yang kita buat tadi itu akan lebih mudah dalam menghitung PI, PP, jadi lebih mudah. Nah, profitabilitas indeks sama dengan PV kas masuk dibagi PV kas keluar. PV kas masuknya 87 miliar dikurangi PV kas keluarnya 60 miliar. Ketemu 1,45. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung payback period atau PP tadi dengan investasi awal 60 miliar. Tahun 1 20, lihat di cash flow-nya. Tahun 1 20 miliar, tahun kedua 20 miliar, tahun ketiga 20 miliar, 4 20 miliar, 5 20 miliar, 6 20 miliar. Sehingga dihitung secara logika, kalau kita punya investasi awal 60 miliar dengan cash inflow-nya setiap tahunnya 20 miliar, cukup di tahun ketiga kita bisa balik modal. Ya. Tahun ketiga investasi kita balik modal. Bagus dong ini, cepat balik modalnya sehingga 60 miliar dibagi 20 miliar sama dengan 3 tahun. Nah, ini penghitung payback period. Jadi, rumus-rumus yang tadi saya terangkan di awal itu akan lebih mudah dihitung apabila kita sudah membuat tabel. Nah, payback period. Jadi, teman-teman memutuskan proyek A untung nggak? Menurut saya untung sih, karena dengan investasi awal 60 miliar, dengan cash flow 20 miliar setiap tahunnya, di tahun ketiga sudah balik modal. Ya? Nah, ini. Nah,
Ini juga bisa dihitung dengan payback period using net cash inflow. Kalau tadi kan menggunakan cash flow. Sekarang juga bisa menghitung payback period menggunakan net cash inflow. Caranya bagaimana? PV net cash inflow-nya 18 ini yang di kolom nomor 6 ini dikurangi akumulasi cash uh, cash inflow. Jadi 18 miliar 182 ditulis lagi di sini 18 miliar 182. Kemudian 18 miliar ini ditambah 16 mil ini dari kolom ini ya, kolom nomor 5 di tabel. Namanya akumulasi ini kan artinya bertambah ya. Akumulasi itu kan artinya bertambah. Sehingga 18 miliar 182 ditambah tahun kedua 16 miliar 528 sama dengan 34 miliar 710 juta. Ditambah lagi net cash inflow tahun ketiga 34 710 juta ditambah 15 juta 26 juta. 15 miliar 26 juta. Ketemu 49 miliar 736 juta. Nah, ini belum 60 miliar kan? Tambah lagi 13 juta 600 13 miliar 660 juta. Sehingga ini payback periodnya sekitar 3,5 tahun lah kalau menggunakan metode ini. Kalau menggunakan metode cash flow tadi kan cuma 3 tahun, tapi kalau menggunakan metode akumulasi cash inflow kita bisa balik modal di tahun 3,5 lah paling enggak. 3,5 sedikit berbeda. Ini lebih 3,5 tahun. Nah, ini cara menghitung payback period. Kemudian menghitung ARR. Nah, menghitung ARR ini kita masih di proyek E. Jadi ini agak panjang ini. Saya lanjutkan ini sampai ARR proyek B kita hitung minggu depan ya. 10 menit kita menghitung ARR. ARR ini rumusnya adalah investasi awal dan investasi akhir. Oke? Kita bikin tabel lagi lebih gampang. Investasi awal 60 miliar, kemudian ada depresiasi 10 miliar. Kan tadi diketahui depresiasinya 10 miliar. Sehingga kalau untuk menghitung ARR ini 60 miliar dikurangi 10 miliar sama dengan 50 miliar. Kemudian 50 miliar dipindahkan ke kolom 50 miliar ini dipindahkan ke kolom 2. Ini dipindah-pindah. Ini dipindahkan ke kolom nomor 1. Jadi 50 miliar dikurangi 10 sama dengan 40 miliar. 40 miliar dipindahkan ke kolom kolom 3. Oke, kayak gini. Beruntun seperti ini. 40 miliar dikurangi 10 miliar ketemu 30 miliar dipindahkan ke kolom 1 lagi. Jadi seperti ini. Sampai akhirnya habis. 20 miliar kurangi 10 miliar dan 10 miliar dikurangi 10 miliar sama dengan 0 seperti ini. Nah, ini menghitung investasi akhirnya. Kalau sini ada yang ditanyakan, coba dipahami dulu. Ini menghitung ARR ya. Kemudian kita menghitung rata-rata investasi. Yang rumusnya investasi awal ditambah investasi akhir dibagi 2. Sehingga investasi awal ditambah investasi akhir dibagi 2. 60 juta dibagi 60 miliar dibagi 5 ditambah 50 miliar dibagi 2. Ketemu 55 miliar. Oke, 60 miliar ditambah 50 miliar dibagi 2 sama dengan 55. Jadi sama. Ini kolom 1 dibagi tambah kolom 2 dibagi 2. Ketemu rata-rata investasi awal dan akhir dibagi 2. Oke, sampai sini gampang ya.
Nah, kalau ini kenapa masih ini 5 miliar? Kenapa 10 miliar ditambah 0 dibagi 2 kan ketemu 5 miliar ya. Ini. Kemudian masuk ke laba setelah pajak, laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini lihat kembali di soal awal, ada laba kan di soal yang pertama tadi. Lihat di soal ketemu 10 miliar, taruh di sini. Kemudian hitung rate of return. Rate of return ini ketemunya berapa? 8 rate of return ini dari proyeksi laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Jadi kolom rata-rata investasi. Oh, kolom 6 dibagi kolom 5. Seperti ini. Jadi kolom 6 dibagi kolom 5 ketemu rate of return-nya. Jadi kolom 6 dibagi kolom 5 ketemu dikali 100%. Dikali 100%. Dibagi, ketemulah hasil rate of return. Ya. Kolom ini dibagi kolom ini ketemu. Oke. Kemudian terakhir tinggal kita jumlahkan. Ini jumlah dari kolom 5 ketemu 180 juta. Kolom 6 dijumlah ketemu 60 juta. Kemudian dibagi, rata-rata kan dibagi 6, dibagi 6. Ini dibagi 6, dibagi 6, dibagi 6 karena 6, ada 6 tahun. Ketemu ini. Kemudian ARR, ketemulah ARR. Rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Rata-rata laba setelah pajak ini dibagi ini dikali 100% ketemu 33%. Itu menghitung ARR. Semakin besar nilainya semakin baik, maka keputusan investasinya semakin baik. ARR agak sedikit susah, coba nanti di rumah dipahami lagi. Minggu depan saya ulangi lagi untuk ARR dan saya lanjutkan untuk proyek B karena kita belum menghitung proyek B. Oke? Ada yang ditanyakan kurang 5 menit? Mungkin dipahami dulu baru nanti ditanyakan di pertemuan ketiga minggu depan. Jadi lebih jelas ya. Tapi saya rasa saya menjelaskannya sudah pelan-pelan dengan step demi step. Kalau teman-teman baca lagi slide-nya pasti paham kok. Pasti paham. Saya sudah tuliskan semua di sini. Oke. Mbak Kusnu nanti minta tolong rekamannya diupload di YouTube-nya Mbak Kusnu. Nanti saya di-share ya. Di akhir pertemuan 8 nggak apa-apa. Siapa? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Terkait dengan hari ini materinya agak susah. Nanti minggu depan saya ulangi, saya lanjutkan di proyek yang B. Kemudian minggu depan jangan lupa teman-teman sudah presentasi ya, yang presentasi kelompok pertama. Siapa kelompoknya kalau nggak salah? Kelompoknya Mbak Kusnul nggak sih? Kelompok minggu depan Iya, ya? Pak. Iya, jangan lupa Iya. presentasi nanti di jam kedua. Jam pertama saya lanjutkan dulu materinya. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan dan semangat untuk sesi kedua dan ketiga. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bye-bye. Pak. Siap, bye-bye. Sampai kasih, jumpa. Pak. Sama-sama. Bye-bye.